maqasidana waghfir lana ma madha. Karena pernah terjadi sujud tilawah itu diulang. Sujud tilawah diulang terus Karena kesalahan dalam proses membacanya juga. Mungkin imam lagi blank gitu ya. Kata makmum ulang-ulang lah. Pertanyaannya bagaimana hukumnya, terus apa yang harus dilakukan imam itu ketika kesalahan itu terjadi, makmum penyebab diulangnya apa gitu? suruh ulang, kata Suruh ulang. makmumnya suruh diulang sholat itu. Sholatnya diulang ya. Ya, bagaimana? Apa yang dilakukan imam itu harus diulang atau mengucapnya atau sujud tilawah? Ya, baik, makasih. Begini ya. Nanti, mohon bisa- Sujud tilawah bukan rukun sholat, bukan juga sunnah abad yang harus diganti dengan sujud sahwi. Itu adalah bagian di luar sholat. Sujud karena mendengar ayat sajadah. Ketika ayat itu dibacakan atau tidak dibacakan, tidak sujud pun tidak apa-apa. Artinya nggak usah ada pengulangan sholat. Contoh nih, ketika baca ayat sajadah belum nyampe ke ayatnya, imam lupa, blank, rupanya pengaruh apa misalkan ya, lupa, maka di situ belum kena ayat sajadah, boleh pertama imam langsung ruku, yang kedua boleh imam itu mengganti dengan surah yang lain yang dia hafal. Akhirnya makmum tahu kalau begitu ayat sajadahnya tidak dilanjutkan, sujud tilawahnya tidak dilanjutkan. Ya. Jadi kayak gitu, karena sujud tilawah itu bukan bagian dari sholat, bukan. Dia itu sendiri terpisah dari sholat karena mendengar ayat-ayat sajadah, namanya sujud tilawah. Sujudnya sama sujud tapi tilawah. Jadi nggak usah ketika misalkan imam lupa begitu, wah gimana diusahakan gitu ya, langsung aja dioper ke surah yang lain yang mungkin surah itu tidak ada ayat sajadahnya, nggak apa-apa. Misalkan contoh belum sampai wahum la yastakbirun gitu ya belum sampai itu, tiba-tiba udah lupa atau ngeblank atau apa, langsung Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana, jadi paham tuh makmum, oh jadi baca wal 'asri berarti, nah langsung setelah selesai wal 'asri langsung ruku. Sujud tilawahnya gimana? Hilang. Tadi kan diumumin di luar sholat, tetap ya hilang. Nanti rakaat kedua bagaimana? Rakaat kedua baca yang lebih rendah dari wal 'asri qul huwallahu ahad. Jadi gampang sebenarnya. Simpel jadi imam itu kalau tahu caranya. Nggak usah kita cari ya. Seperti misalkan kita baca ini kemudian lupa, diulang lagi, nggak usah. Ayat yang sudah kita baca lebih dari satu atau dua ayat pun syah untuk ruku. Ya, jadi misalkan kita baca al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, idza ja'a nasrullah, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah, idza aradallahu ayatan, idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah, idza zulzilat, idza, enggak usah langsung Allahu akbar gitu ya. Kok usah diulang lagi tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku lagi. Sebenarnya imam itu simpel bukan? Ya, jadi nggak usah diulang sholatnya. Karena sujud tilawah hukumnya sunnah dan dia bukan bagian dari sholat. Ya, jadi bisa dipahami kalau ya para imam nanti kalau sujud tilawah ketika mungkin bacaan ayat sajadahnya itu hilang, lupa atau lampu mati, misalkan tiba-tiba baru baca lampu mati, langsung ngomong bagaimana ini kata baru terus
nggak usah begitu. Langsung ambil inisiasi, ganti surah, ya ganti surah yang kira-kira orang pada paham aja gitu. Selesai surah langsung ruku. Tilawahnya gimana? Itu mas sunat di luar sholat, nggak usah nggak apa-apa. Karena lampunya mati jangan sampai. Ini bagaimana ini? Terserah ya gitu ya. Baik, terima kasih. Ayo mani, anak mani. Cukup, siap, cukup. Alhamdulillah ya, cukup ya. Ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan malam ini jadi ilmu yang barokah ya. Jadi amalan kita tambah yakin, tambah pasti ya. Jadi semua ada dalilnya ya. Jadi apa yang kita amalkan dari guru-guru kita nggak asal-asalan, cuma asal-asalan ngomong doang atau asal-asalan ngamalin, tapi ada dasarnya. Kemudian bolehkah daging kurban itu dijual? Nah, ceritanya ini banyak ini. Saya mencatat ini. Saya takut lupa saya bawa HP tuh. Jarang-jarang saya nggak bawa HP. Ya. Jadi bolehkah hewan kurban itu dijual? Maksudnya daging dapat kurban bolehkah dijual? Daging kurban dibagi menjadi 3. Nih, buat dirinya, buat keluarga, dan buat fakir miskin atau tetangga. Jadi orang yang berkurban boleh memakan hewan kurban kecuali kurban nazar, nggak boleh. Makanya hati-hati tuh yang pada nazar ya, gua besok kalau anak gua lulus gua mau kurban, nazar bukan? Nazar. Pas begitu anaknya lulus dia kurban, dikasih apa namanya kambing, pahanya, dia terima saya sayang sekali. Itu nggak boleh kalau kurbannya kurban nazar. Ya. Ada nggak yang kurban nazar kira-kira? Nggak ada ya. Nazar itu mandur itu perlu disebutin. Saya bernazar akan berkurban. Kalau nggak disebutkan nazar atau nggak ada niatan yang mutlak, nggak disebut dengan nazar. Orang yang dibagikan hewan kurban dibagikan itu hukumnya ada 2. Yang pertama ibadah ya. Buat orang-orang yang kategori mampu ataupun orang yang sedang dibagi hewan kurban, semua dibagi semua kan ya. Itu tidak boleh menjual daging hewan kurban. Tapi buat fakir miskin diperbolehkan. Ada di fakir miskin. Fakir miskin nih, misalkan ada orang fakir miskin, dia dapat kurban dari sini, dapat kurban dari sini, dapat kurban dari sana, kan gitu ya? Kurbannya banyak banget, sampai 8 kilo dia. Akhirnya apa? Dia jual baik langsung maupun tidak langsung. Kalau dia fakir miskin hukumnya boleh. Makanya kenapa hewan kurban dibagi mentah? Kenapa dibagi mentah? Karena siapa tahu nanti ada yang dimanfaatkan, begitu maksudnya. Beda dengan akikah dibaginya matang. Jadi kalau dia fakir miskin, maka boleh menjual bagian hewan kurban yang dia punya untuk hal yang lain. Misalnya daging banyak, bumbu kagak ada. Nah, berasnya kagak ada. Santannya gimana? Dia jual sekilo, udah biar sekilo mau cap aja. Kalau dia fakir miskin boleh. Tapi kalau sahroni dapat 10 kilo, jerenteng di depan diobrol, bocah. Wassalam. Nah, itu ya dipahami ya. Tinggal kita lihat kita pakai miskin atau bukan. Tapi kita jarang pakai miskin ya, jarang ya. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi boleh bagi yang umumnya apa orang tersebut adalah orang-orang yang itu kategori fakir miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira itu pertanyaan ada 4 tadi ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran asal kita, mungkin ada yang menambahkan atau ada pertanyaan lain? Biar jelas semua. Oh ya, satu dulu. Pertanyaannya 3 boleh kan? 3 atau pendek-pendek? 3 jadi 1 bisa nggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
muslim boleh nggak berhak menerima daging kurbannya? Ya. Yang kedua, saya pernah dengar Ustadz kalau kita udah korban, terus niatnya yang kedua korbannya untuk seluruh semua keluarga, boleh nggak? Ya, terus. Yang ketiga, batas waktu takbir Idul Adha sama Idul Fitri itu berapa hari? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, yang pertama tentang bolehkah non muslim mendapatkan kurban. Hukum asal, kurban itu berbagi, ya, maka dibagikan sebagai sedekah, ya. Kalau kaul yang paling bisa dikatakan kaul qadim atau kaul awal, itu yang menerima hewan kurban adalah orang-orang muslim. Satu. Lalu kalau ada orang yang mampu non muslim, bolehkah kita bagi? Boleh, sifatnya hadiah. Nah itu, maka saya bilang tadi, akan itu penting, hadiah dari hewan kurban. Ya, tapi utamakan yang muslim. Kalau masih ada lebih, ya dulu pernah tuh, ya masih ada ini panitia ini, korbannya juga pulang, tungguin sampai lama nggak ada, mana nih? Ya mama saya tungguin, wah mana nih? Ada orang susah banget, kelihatan orang susah mah. Susah kelihatan bu, orang kaya mah kelihatan. Walaupun kampanye pakai celana pendek, pakai kaos, orang kaya mah jadi tetap. Orang banyak duit jadi tetap. Coba orang lagi susah nggak punya duit, goyang jalannya, ada karet tendang. Jadi sifatnya hadiah. Yang kedua, berkurban untuk dirinya sendiri dan keluarga, bolehkah seperti itu? Nah, jadi ada hadis Nabi begini. Nabi pernah berkurban 1 ekor kambing putih, kibas putih dalam hadis itu. Ya, bahkan sering. Setelah berkurban, Nabi begini ngomongnya. Allahumma hada min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Rasul ngomong itu, nanti kan kita preteli jadi tak ketahuan dengan masalahnya. Rasul ngomong Allahumma, ya Allah terimalah, ya, hewan kurban ini min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan keluarga Muhammad, wa ummati Muhammadin, dan umat Nabi Muhammad. Ini pertanyaan ini sampai dari Saudi loh datang, benar. Ada teman di sana, kemudian dia ikutin pengajian orang sana. Begini bahkan dia baca, ya dia tanyakan, ada memang hadisnya seperti itu. Jadi Rasul menyatakan ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umatnya Nabi Muhammad. Nyembelihnya satu. Tapi di tahun 9 Hijriah, pada saat Haji Wada, Rasul memotong 100 ekor unta, sama kalimatnya. Ini dari Muhammad, untuk keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Jadi kita itu walaupun nggak bisa kurban, bahasa kita sudah dikorbani nama Nabi Muhammad. Amin. Tapi jangan ngomong nggak usah kurban. Nabi gua kurban, gua Muhammad dari Nabi. Gitu jangan. Maka, ulama mengambil dari hadis ini ada 2. Pertama, pahala berkurban boleh untuk 1 ekor kambing semua keluarga. Tapi ya, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwasanya 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim menyembelih yang namanya Ismail 1 orang, datang kambingnya 1. Nah itu kambingnya kambing siapa? Kambing anaknya Nabi Adam yang bernama Habil ketika berkurban sayembara dengan kakaknya bernama Qabil. Jadi kambing dia itu. Jadi kan pada saat itu berkompetisi itu Iklimah, Labuda, Habil, Qabil kan gitu ya. Akhirnya apa? Dua-duanya berkurban. 1 kurban si Habil diterima oleh Allah, diangkat ke langit, disimpan di langit, diturunkan sebagai pengganti Nabi Ismail. Jadi 1. Nah, sekarang yang paling masyhur adalah yang kita pakai 1 ekor kambing untuk 1 orang. Tapi
tetap dapat pahala, gitu ya. Tapi yang kita pakai adalah yang paling kita pakai 1 ekor kambing untuk 1 orang, gitu ya. Yang ketiga tadi apa? Takbir. Takbir sunnah ya. Takbiran maksudnya. Takbiran. Jadi begini. Takbiran ya, baik menjelang yang namanya itu Idul Fitri ya, ketika guru terbenam matahari. Tapi dalam bilangan falakiyah hijriyah, ba'da asar menjelang guru itu sudah masuk pergantian malam namanya. Jadi pergantian hari itu dalam bilangan hijriyah bukan jam 12 lewat 1 bukan. Tapi menjelang coba melihat hilal itu jam 12 malam apa menjelang maghrib? Nah itu lihat hilal, turun hilal. Ya. Jadi boleh ketika menjelang maghrib takbiran. Nah ini Idul Fitri. Terus semalam suntuk sampai khatib naik ke atas mimbar. Khatib yang takbiran selesai doa, selesai takbiran di masa Idul Fitri. Untuk Idul Adha, indah ghurubi syamsi wa yaumin nahar wa ayyamut tasbih pada waktu sholat. Untuk Idul Adha, mulai tenggelamnya matahari, malamnya sampai kemudian khatib naik ke atas mimbar, selesai disunahkan setelah sholat fardu bertakbir. Sampai kapan? Selesai hari-hari tasyrik, berarti 4 hari selesai sholat. Apakah wajib? Tidak. Wa mustahabbu, disunahkan ya, dibaguskan. Jadi kalau ada yang nggak takbiran, wah sesat. Ada yang takbiran, wah Nabi nggak begitu, Nabi lagi kayak apa zaman Nabi. Selawat yang kagak, Nabi di bawah. Jadi gitu ya, sampai 4 hari. Terima kasih. Tadi bisa tanya apa? Udah tadi ya, jawab ya. Masalah kulit, ini kan bisa ada transaksi kalau ada apa, kalau dia pembeli atau teman dengan yang mau ngelepas kulit itu ada apanya gitu, maksudnya tawar-tawaran nggak ini? Ada tawar-tawaran nggak kan? Bukan dijual kan, cuma dia mungkin bisa ambil gitu uangnya. Jadi kira-kira berapa harganya? Ketika ada pertemuan gitu sama yang pembeli. Oh begitu ya. Kalau seperti itu mah bagaimana aja diatur gampang-gampang. Yang penting akadnya itu sah sudah aja. Ya, nggak ada apa-apa. Yang ngomong ini datang, oh nggak bisa. Datang nggak bisa. Ayo 5 orang datang, nggak bisa. Ini mahal, ini mahal. Nah, nggak begitu. Jadi ketika biasanya ada berapa dah? Kalau masalahnya sekian, oh sekian, udah sekian gitu kalau gambarnya gitu ya. Tapi jangan juga di bawah harga. Kita saya mau nambahin. Misalkan mungkin punya 500, udah apa-apa. CS 200 saja. Tapi pasti kurang. Ini kurang. Ngomong gimana nggak masuk ngomong. Kita ya Pak dia itu menggambarkan mana kita ya akadnya ya. Baik, cukup. Ya. Oh terus dua lagi fisik. Ya boleh. Pada hari raya Kurban dianjurkan sebelum sholat Idul Adha tidak makan dan minum. Maksudnya gimana? Oh ya. Jadi kan disunahkan puasa. Ya. Ada puasa tarbiyah dan puasa Arafah. Tarbiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Arafah tanggal 9. Kalau memang kuat, kalau memang kuat, mulai tanggal 1 juga bagus. Kalau memang tapi pribadi saya gerak. Jangan dia minta, wah Ustaz, itu mau disubuh, lu pada mau kalau puasa tanggal 2, tanggal 3. Terus terang berarti lagi robet. Tanggal 8 tarbiyah, tanggal 9 Arafah. Menjelang tanggal 10 ya, menjelang tanggal 10 ba'da subuh disunahkan jangan makan minum dulu sampai selesai waktu sholat dan Idul Adha.
itu baru makan ya, sunahnya beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri malah pada subuh disunahkan makan minum. Kenapa? Selesai puasanya udah. Tapi itu bukan wajib, yang wajib ya. Apalagi saya mau khutbahnya jauh, kadang-kadang panas, kagak minum, kagak makan, waduh bisa pingsan urusan ini. Contoh, kayak minum juga, sarapan juga, ya boleh-boleh saja. Hukumnya sunnah. Lebih baik kalau memang tidak ada kepentingan yang lain, di rumahnya dekat, pada subuh nggak usah makan minum dulu. Nanti selesai salat Idul Adha baru makan dan minum. Makanya di beberapa tempat ada termakmum, ya selesai khutbah dia jam makan. Ayo makan dulu sini. Jadi siapa makan sarapan itu di beberapa tempat itu, ya, gitu ya. Dan juga anjuran lagi bagi yang berkurban, kalau udah niat berkurban, hewannya udah ada, udah mantap berkurban, hewannya udah ada, disunahkan tidak memotong kuku, rambut dan rambut-rambut yang lainnya setelah terjadinya penyembelihan. Misalkan kita mau berkurban, duitnya udah ada, hewannya udah ada, pasti ada nih. Tapi kita ambil, kurang 3 hari kita beli. Setelah kita 3 hari membeli udah yakin, maka kita mau berkurban, maka janganlah, ya sunnah ya, tidak menjadi wajib memotong kuku, memotong rambut dan rambut-rambut yang lainnya. Asal udah pasti, kita ubah kurang 5 hari, wah berkurban itu 4 juta, berkurban itu rumah kita. Tapi kurang 3 hari, iya, ini gue minta baju orang 10 juta ya, udah puasa lagi ya, udah nggak emang bebas, ya gitu ya. Baik, makasih. Ya. Baik, nah ini ada kasus baru. Setelah dihitung-hitung, biaya operasional tercukupi gitu ya. Baik yang namanya hadiah daging dapat panitia, kopi, misalkan ada yang nyumbang air mineral, ada yang nyumbang makan siang gitu ya. Kemudian udah tertutup, bahkan ada sisa saldo gitu misalkan. Kulitnya belum dipergunakan, lalu buat apa? Nah kan gitu ya. Dalam kasus ini, dalam I'anatul Talibin diakadkan. Bagaimana caranya? Dikumpulkan fakir miskin. Nih, ini saya serahkan kepada kamu, silakan kamu jual. Tuh. Tapi ini teknis ini, jarang dipakai ini teknis. Biasanya nih udah panitia kurang biasanya. Ya. Jadi orang fakir miskin kumpulkan nih, kamu dapat 5 orang fakir miskin 50, kamu dapat 5 kulit sapi. Ya. Silakan kamu apakan? Jual. Kita sebagai mediator aja. Tuh bang, fakir miskin jual ini dapat berapa? Oh dapat misalkan 5 juta, bagiin kepada 50 orang, cepet tanpa kita potong duluan. Kecuali dapat hadiah dari fakir miskin. Gitu ya. Tapi nggak ada pakai gitu ya. Yang mudah-mudah mah kurang ini. Mudah-mudah Ustaz, kurang 300. Dan makmum kurang komplek, udah gampang terkumpul gitu. Ya. Jadi itu seandainya terjadi kayak gitu ya. Seandainya terjadi seperti itu. Karena itu masih hak orang yang berkur, bukan hak masjid, bukan hak siapapun. Dan fakir miskin termasuk orang yang wajib mendapatkan hewan kurban. Fakir miskin loh. Kalau orang yang mampu tidak wajib, tapi hukumnya mau buah. Jadi saya itu dibagi, boleh itu buah, boleh. Apalagi banyak kan bagus itu. Hadiah, masa ngasih hadiah udah dikit malu dong. Itu ya hadiah. Baik cukup ya. Ya alhamdulillah.